Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi sama saya, Dian Onasis di sini. Kalau teman-teman sekalian yang sudah membaca e-flyer yang dibagikan oleh panitia kegiatan ini, insya Allah sudah tahu acara apa yang sedang kita jalani malam ini. Ini ngopi, tapi malam-malam. Ngobrol happy-nya malam-malam. It's okay. Teman-teman sekalian, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang berkenan meluangkan waktu di Jumat malam ini. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi keramaian ini. Biasanya kalau malam itu habis kegiatan rumah tangga, makan malam baru online ke laptop atau ke gadget masing-masing teman-teman sekalian. Em, Kebetulan saya malam ini diminta oleh admin 12 yang baru untuk membuka kegiatan ini. Izinkan saya membaca rundown acaranya. Launching admin Paberlan New Chapter Season 2, 26 Januari 2024. Pembukaan oleh saya. Kemudian nanti kita akan menerima sambutan dari tim pengawas yang diwakili oleh Kak Teti Ezokenzo. Dan setelah itu ada launching perkenalan admin Paberlan New Chapter Session 2. Saya akan mengenalkan teman-teman yang akan mewakili kita semua di komunitas yang besar ini uh, di di kegiatan literasi anak. Kemudian ada juga saya juga akan membacakan bionarasi teman-teman yang menjadi admin New Chapter 2 ini. Terus nanti akan ada kilas balik dan launching program dilakukan oleh Direktur Pak Berlan. Kemudian peserta diberi kesempatan juga memberi tanggapan, masukan, usulan, atau apapun komentar yang bersifat membangun kepada admin New Chapter ini. Dan terakhir saya tutup dengan nanti insya Allah foto bersama. Jadi teman-teman yang sekarang on off cam, it's okay, tidak apa-apa. Nanti pas foto segera gercep pegang jilbabnya ya, untuk pakai jilbab kecuali yang laki-laki. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu karena sudah cukup malam, kami persilakan kepada Kak Tete Zokenzo untuk memberi sambutan sebagai perwakilan dari tim pengawas. Silakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar saya add spotlight. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Semua yang sudah hadir, alhamdulillah sudah 42 orang yang hadir. Mudah-mudahan nanti bertambah banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin semua sudah kenal, saya Tete Ejo Kanjo atau disebut dengan Bu Kantin, tapi sekarang sudah mulai pensiun ya. Kedudukan saya dari awal Paberlan berdiri 2 tahun lalu, New Chapter menjadi pengawas Paberlan ya sampai sekarang. Sebetulnya itu posisi saya, pengawas Paberlan. Terima kasih kepada teman-teman setia yang sudah hadir di acara launching ini, yaitu launching program baru, program kerja kita di tahun 2024 ya. Kemudian nanti kita akan kenalan dengan admin yang baru siapa aja ya. Inilah salah satu bentuk cinta kami kepada Paberlan ya. Tetap berdiri, terus melakukan program-program baru, apa yang bisa kami berikan untuk Paberlan ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa tim 12 ini semua adalah volunteer ya. Jadi kami adalah sukarelawan. Jangan bayangkan kami mempunyai gaji setara asisten presiden ya, walaupun memang kita kerjanya cukup keras. Mungkin UMR juga enggak ya, nanti tanya Bu Direktur deh. Jadi saya salut ya dengan tim 12 ini, terima kasih kepada tim 12 yang lama dan nanti yang baru. Di tengah-tengah kesibukannya yang Masya Allah luar biasa tentu ya, ini adalah banyak penulis senior, terus banyak orang-orang sibuk di kita, sibuk di dunia kepenulisan, di ranah pribadi juga ya, tapi masih menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk Paberlan tercinta ini ya. Jadi terlahirlah program-program hebat untuk 20.000 member Paberlan ya. Kalau bukan karena cinta, ya karena apa lagi gitu ya, kami tetap berdiri di sini ya. Tidak berpanjang-panjang, nanti teman-teman bisa kenalan langsung dengan admin Paberlan, dengan direktur baru, kemudian nanti ada program-program apa ya, tunggu ya, yang akan kami kelar di tahun 2024.
Dengan ini acara saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah untuk semuanya. Terima Hmm. kasih, Uni. Baik, terima kasih Kak Teti yang udah membuka atau memberikan sambutan pada kegiatan malam ini. Selanjutnya ini ada acara launching perkenalan admin Paber, tapi teman-teman saya pengen cerita sedikit aja. Jadi Paberland ini sebetulnya berawal dari mailing mailing list ya di Yahoo 2007. Saya dulu silent reader banget, takut banget sama senior-senior di sana. Jadi saya Saya dari dengerin tahun aja sampai 2003, Uni. mailing listnya 2003 ya. Oke, mailing listnya tuh dari 2003 teman-teman. Saya gabung 2006 2007. Jadi saya benar-benar silent banget ngeliatin para apa sesepuh ya, puh. Jadi waktu itu saya baru mulai berani terlibat di sini tahun 2009. Pertama kali ikut kerjasama di audisi Tiga Ananda bersama Pak Berlan. Dan sejak itu saya seperti kata Teti, jatuh cinta sama komunitas ini, besar oleh komunitas ini, dan kerja hanya karena cinta pada komunitas ini. Jadi teman-teman sekalian, betul kata Kak Teti tadi, semua admin di sini adalah volunteer, mencoba membesarkan Pak Berlan yang sudah membesarkan kita semua di sini ya. Oke, izinkan saya kemudian untuk ini membacakan flyer pengurus ditayangkan dulu ya. Jadi kepada semua admin baru, boleh on cam kamera, nanti insya Allah bisa dipin banyak-banyak nggak ya? Satu-satu ya nanti dipinnya ini ya. Cuman 2, Uni, spotlightnya. Oke, nggak apa-apa. Kita satu-satu kali gantian kali ininya ya. Membacakan bionarasi dari admin baru. Silakan ditayangkan dulu. Oh, bentar. Aduh, langsung ke sini sebentar. Aduh, ketahuan deh. Bentar ya. Jadi kalau mau tahu siapa foundernya, teman-teman ini Kang Ali ngajakin Mbak Beni tahun 2003 itu waktu sama-sama di Mizan. Ya, oke. Saya bacakan satu persatu ya, teman-teman sekalian. Em, ini tim 12 admin baru Paberlan. Sebagai tim pengawas, Kang Ali Muahir. Beliau adalah founder Forum Penulis Bacaan Anak yang didirikan bersama Bay Beni, kemudian Kang Irfan Amali, kemudian Kang Irfan ini yang membuat desain kupu-kupu. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah bergabung di Paberlan yang lama, masih namanya Forum Bacaan Penulis Anak, itu ada yang khas dari setiap logo kegiatan adalah kupu-kupu yang dibikin oleh Kang Irfan. Sekarang beliau aktif di pesantren. Bay Beni sendiri sekarang aktif sebagai penulis freelance, mentor sekaligus penulis yang bekerja sama dengan kegiatan pemerintahan. Kang Ali sendiri sekarang berposisi sebagai pengawas. Beliau bekerja di penerbitan itu sudah sejak tahun 2000, menulis lebih dari 300 buku. Beliau adalah salah satu penggagas lahirnya novel komik kecil-kecil punya karya. Aktif sebagai mentor di bidang kepenulisan, mengelola kelas menulis winner class dan paper class, juri berbagai lomba, dan mensiarkan literasi bacaan anak melalui forum penulis bacaan Paberlan yang sudah memiliki member kurang lebih 21.000 ya. Terdiri dari penulis, ilustrator, editor, desainer, layouter, pendidik, pemerhati, dan penggiat literasi. Dan Kang Ali ditemani oleh Kak Teti Ezo Kenzo di bagian pengawas, teman-teman. Beliau nggak usah ditanya lagi, tahun ini aja sudah 100 buku ya, teman-teman ya. Kemarin aja 300 buku, ya silakan jumlahkan sendiri buku yang sudah dihasilkan beliau. Memulai debut menulis tahun 2004 sejak tinggal di Jepang. Kemudian beberapa serialnya sudah bestseller seperti komik Keluarga Sakinah, seri komik El Pesantren, dan karya Teti Enzo Kenzo juga berapa kali menjadi juara di ajang penulisan, antara lain juara favorit 2 Mentas PAUD Kemendikbud di tahun 2023 yang terbaru ya. Ia juga menjadi mentor menulis. Di sela-sela kesibukannya ia mengelola Rumah Al-Quran dan Perpustakaan Mandiri Kanzo Library. Ya, bisa dikepoin itu IG-nya
Teti atau FB-nya. Dan ini adalah berikutnya adalah direktur dari Paberlan, Kak Wilvera Widiana. Saya kenal Kak Wi ini udah lama. Juga sudah menulis puluhan buku cerita, di antara kesibukan beliau sebagai istri pejabat ya, karena sibuk banget beliau ini, tapi karena cintanya sama Paberlan masih bersedia untuk meluangkan waktunya menjadi direktur di Paberlan saat ini. Karya cerpennya juga selalu dimuat di Surat Kabar Analisa Medan, Majalah Nur, Anissa, Bobo, Nusantara Bertutur Kompas, dan lain-lain. Berapa kali didapuk menjadi juri lomba literasi anak tingkat nasional, pemateri, beragam pelatihan penulis, mengajar ekstrakurikuler jurnalistik di Tariq bin Ziyad Bekasi, dan Kak Wi sendiri bisa diikuti kegiatannya atau aktivitasnya di Instagram Wilvera atau Facebook Wilvera W. Dan Kak Wi dibantu oleh Wakil Direktur Dewi Rika, atau biasa saya panggil Dedeo. Ini salah satu penulis bestseller Anak Kos Dodol ya, teman-teman. Saya kenal Dedeo pertama kali itu di novelnya. Jadi saya itu dulu fansnya Dedeo, kemudian gabung di Paberlan, diajak gabung di kegiatan FPBA dulu. Dan Dedeo paling rajin ya menyatukan teman-teman ke WAG. Dulu zaman BB juga Dedeo juga yang nge-add kita semua, di zaman WAG juga sekarang Dedeo juga. Dedeo penulis buku dan blogger. Dia punya website yang sudah sangat aktif, www.dewirika.com. Kemudian mengajar kelas menulis cilik dan mengelola kelas menulis online Ruang Aksara. Dan sekarang kita masuk ke divisi kesekretariatan. Mungkin bisa dipin ya. Nggak bisa ya. Sinta Handini, sekretaris Paberlan, seorang penulis dan sekaligus editor sejak 2010. Saya kenal Sinta ini di kelasnya Bay Beni kalau nggak salah ya, Sin di kelas ajaib. Saat ini telah menulis sekitar 80 buku, mengedit lebih dari 280 buku, beragam genre, aktif di berbagai kegiatan literasi, termasuk menjadi narasumber, mentor menulis, juri, you name it. Dia udah punya semua pengalaman-pengalaman itu teman-teman ya, bergabung dalam tim penulis atau editor instansi pemerintahan, dan bergabung juga di admin Paberlan Chapter 1 ya. Silahkan disapa di Instagramnya Sinta Handini. Nah, kali ini Sinta dibantu oleh Mita Aksayanti. Di sini namanya Rahmita Aksayanti, panggilannya Kak Mita. Kak Mita berawal dari keinginan untuk merangsang kepekaan anak-anak remaja terhadap isu lingkungan dan sosial. Kak Mita memulai debut menulisnya, menerbitkan cerita fiksi fantasi untuk kalangan terbatas yang disambut dengan baik. Ini kalau nggak salah penulis cerita bersambung di paberan.com ya, Kak Wi ya, bener nggak sih? Ya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi teman-teman yang kepo siapa yang yang nulis dijadikan bahan penelitian juga tuh. ya, jadi yang kepo siapa sih penulisnya yang keren? Nah, ini ada Kak Mita teman-temannya. Kak Pesi Mita Patoa ya. ya sedang menjadi partner sebuah sekolah unggulan dalam merancang, menulis dan mengembangkan bahan bacaan untuk program pengembangan karakter kepemimpinan bagi siswa-siswanya. Welcome Kak Mita, semoga betah dan memberikan darah segar buat Paberlan Chapter 2 ya. Salam kenal, saya juga baru tahu mukanya Kak Mita malam ini. Baik, kita lanjut ke divisi keuangan. Kelihatan ya, kalau divisi keuangan itu cerah nih. Mana Kak Vita? Biasanya cerah nih, bawa-bawa duit soalnya. Vita seorang ibu rumah tangga, ya senang banget nulis. Saya kenal beliau tuh dari blog Multiply dulu, tahun 2007 hingga sekarang telah menulis lebih dari 60 buku, termasuk cerpen dan artikel. Biasanya dimuat di majalah dan surat kabar. Cerpennya yang berjudul Pasu dan Ibu menjadi karya terbaik kategori sanitasi dalam lomba menulis dongeng anak KSN 2015. Bukunya yang berjudul Asiknya Menulis, saya punya bukunya nih, bagus memang bukunya, menjadi Editor's Choice Non-Fiksi BIP Award 2021. Selama 10 tahun mengajar ekskul menulis di sebuah sekolah di Depok, sesekali menjadi trainer menulis, dan kegiatannya saat ini menulis di berbagai platform menulis. Dan beliau juga sekarang mondar-mandir ya, Depok, Medan.
Jadi mungkin kalau cakap Medan udah bisa sekarang ya, Fit. Oke, selanjutnya kita welcome selamat datang buat Kak Gina Sonia. Kak Gina Sonia mana saya juga baru kenal ini. Salam kenal Kak Gina Sonia. Akan membantu Kak Vita di Divisi Keuangan. Beliau adalah penulis lepas lulusan FPEB Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini tinggal di Tasik. Wah, satu kota sama Kang Iwo ya. Ada Kang Iwo kalau nggak salah malam ini Kang ada penulis juga Kang Tasik nih Kang. Pernah berkarir? Ya, pernah berkarir sebagai guru di SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung. Sejak punya momongan, dia memutuskan full time jadi ibu dan istri di rumah saja. Tapi menulis buku cerita bergambar menjadi hobi baru baginya, terinspirasi dari anaknya yang suka membaca buku. Semenjak bukunya terbit, kini ia ketagihan untuk terus mengasah kemampuannya dalam menulis buku cerita anak. Harapan terbesarnya adalah memberikan kontribusi kebermanfaatan dalam dunia literasi untuk masyarakat, khususnya anak-anak dalam menumbuhkan rasa cinta membaca sejak dini. Baik, selamat datang Kak Gina. Mudah-mudahan betah dan bisa memberi darah segar juga kepada tim yang baru. Ini kolaborasi orang muda dan senior ya, nggak bisa dibilang orang tua ya, senior. Dengan anak-anak muda biasanya gercep sih. Semoga lancar nanti berkegiatannya dan dimudahkan semua urusannya ya. Baik, di sini ada Mas Sokat Rahman nggak? Kemarin di Paberland New Chapter 1, Mas Sokat ada di divisi Markom. Kali ini beliau akan membantu di literasi. Selain penulis cerita buku anak, sekarang ini aktif di skenario. Kalau yang suka nonton Ojek, apa sih nama serialnya itu? Tukang Yang ojek pengkolan. ya, tukang Para ojek pencari pengkolan. Nah, Tuhan. ini Mas Sokat nih yang jadi penulis skenario dan bersama tim ya. Beliau sekarang aktif sebagai fotografer profesional juga. Dan beberapa kali bergabung dalam buku-buku kumpulan cerita anak yang diterbitkan oleh Paberland dari mulai angkatan awal sampai sekarang. Saya kenal Mas Sokat juga lewat, kalau nggak salah dari kelas Ajaibnya by Benny. Iya. Ada Mas Sokatnya? Ada. Oke. Selamat bertugas lagi ya Mas Sokat. Insya Allah. Oke, Meneruskan thank ini you. di literasi nih. Ya, siap. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih ada 3 teman baru kita lagi. Ini Asyifa Nur Halimah. Sebetulnya bukan wajah lama, tapi darah baru ya di Paberland. Asyifa Nur Halimah lahir dan besar di Bandung, tinggal di kota yang sama, aktif di Forum Lingkar Pena Bandung, dan menjadi anggota Paberland sejak pertama kali berdiri sehingga sekarang. Menyenangi dunia kepenulisan sejak bangku sekolah dan mulai serius di buku anak itu setelah mendapat kesempatan menjadi co-writer salah satu tokoh ternama di Indonesia. Prinsip hidupnya, pendidikan tinggi tidak selalu menjamin kesuksesan seseorang, tetapi ketekunan, usaha, serta doa akan membuka kesuksesan. Saat ini penulis masih mendapat amanah sebagai admin Winner Class Line Production. Selamat datang Kak Syifa, sudah lama sebetulnya kita berkenalan ya. Dulu juga kalau nggak salah di BIP dulu pernah ada kegiatan kafe BIP, ketemu juga sama Kak Syifa ini. Beliau nggak online ya? Oh lagi bertugas di sebelah mungkin ya. Selanjutnya ini penulis hebat juga, Kak Lina Herlina. Apakah sedang online sekarang? Ada. Ada, hai. Jarang kelihatan mukanya ya, cuman tahu namanya Lina Herlina. Ini salah satu penulis produktif ya. Memulai karirnya tahun 2013, tapi bukunya udah lebih dari 50. Lina lebih banyak menulis konten Islami. Cerita yang dibuatnya banyak terinspirasi dari anak-anak saat mengajar ngaji kepada mereka. Beberapa kali memenangkan lomba penulisan dan menjadi mentor pada kelas-kelas penulisan. Beliau ini juga termasuk bukan anak didik, teman nulisnya Kak Teti nih di komik ya. Kalina ini dan sering banget dapat juara. Ini sebenarnya kalau kalimat beberapa ini salah ini. Sering kali sebetulnya. Sering kali memenangkan. Bukan beberapa kali. Selamat datang ya Kak Lina. Semoga betah dan memberi kekuatan baru. Menggantikan Kak Teti jaga kantin Paberland. Insya Allah dimudahkan semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih. Dan terakhir teman-teman ada Kak Diah. Kok Kak Diah ya?
Kak Dia Anindita Dita. Pramesetia, Dita. Dita. Dita Halo. ya, kalau yang baru gabung di WAG pasti udah kenal banget sama Dita. Dia termasuk yang aktif di WAG. Ditunggu keaktifannya di FB nanti ya, Dita. Generasi beda nih, generasi WAG sama generasi FB beda nih. Oke, Dita adalah penggiat literasi, Certified Read Aloud Trainer. Kini sedang belajar menulis buku anak. Belajar menulis buku anaknya serius nih teman-teman. 1 tahun ini aja udah lebih dari 15 buku yang ada tulisannya. Sejak kecil sudah tertarik dengan dunia anak dan literasi. Owner penyewaan buku online Hujan Buku. Aktif di beberapa komunitas literasi seperti Read Aloud Indonesia. Oh, ini berarti gabung sama Desi ya? Read Aloud Indonesia kan Desi ya, ketuanya ya? Kemudian RAL, ganti pengurus. oh udah ganti ya? Oke. Oke, RAL dan juga Paberlan. Memulai debutnya sudah menelurkan lebih dari 20 buku antologi dalam waktu setengah tahun. Siap-siap Kak Teti sama Kang Ali. Ada spinner juga ini yang cepet banget tulisnya. Kemudian penulis bisa dikontak melalui DM akun Hujan Buku. Selamat datang Dita. Insya Allah dimudahkan. Sabar-sabar sama senior. Paling mudah kayaknya. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah bionarasi dari Paberlan chapter kedua. Artinya dengan demikian tim admin lama, Kang Iwo, saya Dian Onasis, Kak Ayu Tria, Kak Indah Juli, dan Kak Nuni saat ini mengundurkan diri untuk kepentingan Paberlan supaya darahnya lebih sedikit lagi. Dan kami kebetulan disibukkan juga dengan beberapa kegiatan yang agak personal sifatnya sehingga harus mau tidak mau minta izin kepada pengawas dan ketua untuk mengundurkan diri. Demikian pembacaan bionarasi. Mungkin ada itu aja kali ya, Kak Wia. Langsung kita ke kilas Ya, balik dan boleh. launching program ya. Nah, Boleh, ini boleh, akan boleh. dibacakan langsung oleh Direktur Paberlan yang baru, Kak Wil Ferawe. Silakan, Kak Wi. Ya, Waktu terima dan kasih tempat. Dian. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu di ruang Zoom dan insya Allah semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Semakin malam semakin bahagia. Nah, setelah tadi pengurus baru Paberlan alhamdulillah resmi di launching ya, dan MC kita Dian Onasis sudah mengenalkan profil dan pengalaman singkat para pengurus yang baru ya kali ini. Saya sebagai direktur, kok kayaknya kagok ya ngomong direktur. Aduh, tapi karena alasan ya agar nama jabatan dan posisi admin ini harus sesuai katanya dengan akta pendirian Perkumpulan Forum Penulisan Bacaan Anak yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Juli 2022 lalu. Mau nggak mau saya harus membiasakan diri kembali dipanggil dengan sebutan Budir ya. Sebelum kita masuk ke launching, saya sedikit kilas balik dulu ya. Tadi sudah disebutkan sebenarnya di awal-awal oleh Teteti, oleh Dian juga ya. Mengingat para founder salah duanya ini, Kang Ali Muahir dan Mbak Beni Ramdhani yang telah bersama-sama membuat forum ini menjadi forum penulis bacaan anak, maka rasanya saya dan kita sangat berterima kasih sekali. Karena dengan adanya forum penulis bacaan anak ini, kita para pegiat literasi anak bisa berkumpul dan berbagi aspirasi di sini ya. Nah, forum ini pernah berjaya lalu akhirnya sempat vakum dan mati suri lah begitu ya. Nah, alhamdulillah bisa hidup kembali karena berangkat dari niat dan semangat yang pantang menyerah dari salah satu foundernya yaitu Kang Ali ya. Nah, kami para admin periode sebelumnya yang tadinya berada di WA Group bernama Grup Penulis Ceria. Nah, WA Group yang digagas oleh Mbak Wakil Direktur ini, wakilnya saya, Mbak Dewi Rika ya. Akhirnya kami sepakat untuk menghidupkan kembali forum penulisan bacaan anak ini. Tidak semua anggota WA Group Penulis Ceria yang menjadi adminnya ya. Hanya 12 orang saja waktu itu, ada Kang Ali, Kang Iwo, Teh Teti, Dian Onasis, Sinta Handini, Dewi Rika, kemudian Vita Cakra, Tri Ayu,
Tami, Mas Sokar Rahman, Indah Julianti, dan saya sendiri. Nah, akhirnya kami sepakat menjadi admin untuk bersama-sama memberi nyawa kembali untuk forum penulis bacaan anak yang kita pakemkan sebutannya menjadi Paberland. Paberland ini singkatan dari Pasukan Bercerita. Teman-teman, admin Paberland ini adalah para volunteer, ya tadi sudah diulang-ulang ya, kita adalah volunteer. Komitmen kami hanyalah bermodalkan rasa ikhlas, rela, dan siaga tanpa pamrih dan tanpa memikirkan laba dalam bentuk materi sekalipun ya. Kalaupun ada tuh bonus kecil-kecil itu yaitu kan dari pelatihan menulis misalnya gitu ya. Nah, waktu itu sekitar bulan Maret tahun 2022 kami pun sepakat patungan nih ya, patungan untuk memodali Paberland agar bisa diakui secara hukum. Ini saya kilas balik sejarahnya dulu. Nah, dari modal awal itulah akhirnya kami bisa membayar notaris ya, supaya akta pendirian perkumpulan forum penulis bacaan anak ini bisa resmi dikukuhkan. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, beberapa admin dari tim 12 di periode kepengurusan sebelumnya akhirnya mundur, seperti yang disebutkan sama Dian tadi ya, karena kesibukan masing-masing tentunya, dan karena alasan yang tidak bisa dielakkan, 5 dari pengurus lama mundur ya. Lalu sebelum berlama-lama dalam kebingungan kita nih, kami yang tersisa tidak ingin Paberland ini kembali mati suri ya. Nah, kesepakatan pun diambil dan Ibu Kantin alias pengawas Paberland kita, Teh Teti ya, berusaha mencari para pengganti tim admin agar program kerja Paberland tetap bisa berlanjut. Nah, alhamdulillah akhirnya formasi tim 12 kembali terisi dengan sebagian wajah-wajah baru yang insya Allah membawa semangat dan komitmen yang tak kalah kuat ya dari tim 12 sebelumnya. Amin. Dan saya mewakili tim admin baru, tak akan pernah lupa ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mantan admin atau tim 12 di periode sebelumnya. Terima kasih Kang Iwo ada di sini ya. Tadi saya lihat ada yang sangat luar biasa support dan andilnya di tim yang lama. Kemudian Dian Onassis yang malam ini masih juga bisa menyempatkan waktu untuk memandu acara kita. Kemudian ada Tria Ayu dan Nuni juga, ya ada Indah Julianti juga. Support dari kalian tetap kami butuhkan, ya. Satu lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan, karena admin Paberland ini sifatnya volunteer, maka kami pun terbuka untuk menerima usulan, masukan, ya, gagasan dan sebagainya yang mampu membuat Paberland ini tetap hidup dan eksis di tengah komunitas-komunitas lain yang sejenis. Nah, kami ini hanya manusia biasa dan para pegiat literasi anak yang tentunya memiliki keterbatasan dalam segala hal, ya. Maka hidup matinya Paberland ini tidak hanya berada di pundak admin Paberland atau tim 12 saja, tapi berada di pundak kita semua sebagai membernya, ya. Demikian teman-teman, pidato panjang perdana saya. Biasanya ini tugasnya Kang Ali ya. Semoga nggak ada yang bosan ya. Oke, baiklah, segera saja kami sampaikan sedikit kilas balik program Paberland yang sudah terlaksana di tahun 2023 lalu. Setelah itu akan sama-sama nanti kita lihat program apa lagi yang akan digelar di tahun 2024 ini. Mangga Bu pengawas ya, Teti. Nah, ini launching program Paberland 2024 dan perkenalan admin baru Paberland ya. Nah, ini dia kilas balik program Paberland 2023 yang sudah kita lakukan. Tapi sebelum itu belum semua ya sebenarnya ini kita cantumkan di sini. Tentu masih ada lagi nanti bisa diintip di webnya paberland.com. Nah, di Januari tahun 2023 lalu kita sudah menggelar acara kelas nulis ya, cerpen anak dengan mentor Tria Ayu dan Nunik dengan tema keberagaman dan inklusi yang menghasilkan Kumcer Paberland Penakluk Cahaya. Ya, kemudian di bulan Februari tahun lalu kita juga sudah menggelar ngopi Paber Talk ya, rahasia menang di lomba Pibo. Kemudian di bulan Maretnya ada Selasa sharing pemenang lomba konten PAUD yang dulu itu narsumnya Dwi Rahmawati ya. Kemudian ada sosialisasi sayembara cerita anak berbahasa daerah bersama Badan Bahasa Jabar. Next, Teh.
Ada apa lagi yang sudah kita gelar di tahun lalu? Nah, di bulan April. Nah, ini mungkin teman-teman yang baru bergabung ada yang terlewat ya, sehingga ingin tahu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh tim admin Paberland di tahun lalu. Ini dia. Di bulan April itu ada Selasa sharing bersama ilustrator buku GLN ya, Mbak Happy Rose. Kemudian di bulan Mei-nya ada WS membuat premis, logline dan sinopsis cerita bersama Mas Sokat Rahman waktu itu ya. Kemudian di bulan Juni ada Selasa sharing tips tembus majalah Bobo bersama Mas Fauji. Kemudian next di bulan Juli ada apa yang sudah kita gelar? Di Juni juga masih ada nih. Member Paberland banyak yang lolos berbagai event Balai Bahasa, CIBI dan GLN. Bangga sekali kita waktu itu ya. Banyak anggota Paberland yang lolos di berbagai event ya. Kemudian di bulan Juli ada launching Paberweb dan sosialisasi Pabermax. Nah, penerimaan naskah untuk Pabermax, kemudian Selasa sharing rahasia lolos GLN oleh Mbak Fajriatun ya sebagai narsumnya. Kemudian ada ngopi proses menulis skrip animasi dengan Mbak Elensi. Lalu di bulan Agustus ada Kumcer Paberland Penakluk Cahayanya terbit ya. Kumcer Penakluk Cahaya terbit. Kemudian launching Penakluk Cahaya di Liga Buku. Lalu penyaluran donasi buku Penakluk Cahaya ke TBM-TBM di bulan Agustus juga. Kemudian lanjut lagi di bulan September ini launching Penakluk Cahaya di Dispuspida Jabar. Kalau nggak salah waktu itu Teh Teti yang hadir nih ya. Yang di Jabar. Ya, saya. Di Bandung. Kemudian di September itu juga kita ada lagi di bulan September kayaknya ada lagi deh, Grand Launching Pabermax edisi 1 ya. Nah, ini kita kemarin itu dapat bantuan pemerintah ya Banpem menghasilkan Pabermax edisi 1 di launchingnya di bulan September. Kemudian mengisi acara IIBF ya. Pada saat itu sekaligus kita ada acaranya Meet Team 12, ada dongeng, menulis novel anak, bincang literasi dan ilustrasi. Ya, kemudian di bulan Oktober banyak sekali ternyata ya, 1 tahun aja sudah segini banyak kita gelar acara. Di bulan Oktober ada launching Pabermax edisi 2. Nah, terus kemudian ada lomba talis tantangan menulis puisi dan cerpen di Paberweb. Di November lanjut lomba talis tantangan menulis puisi dan cerpen di Paberweb. Kemudian di bulan November kita launching kembali Pabermax edisi 3. Kemudian menulis cerita anak Aku Cinta Palestina bersama penerbit Wow Media. Ini dalam proses atau sudah terbit ya Teh? Sudah terbit. Sudah terbit ya? Ya, udah terbit. Sudah terbit. Kemudian yang terakhir di bulan Desember lalu ada launching Pabermax edisi 4 yang terakhir sekali kita launching Pabermax. Kemudian ada workshop menulis cerita binatang bersama penerbit Bentang. Nah, ini dimentori oleh Kang Ali Muahir dan Kang Iwo Akkorin. Ini masih dalam proses ya. Ada Kang Iwo di sini? Sampai mana di prosesnya, Kang? Halo. Hadir. Kamu udah ngomong Hadir. sekarang? Iya, ini masih dalam proses ya, Kang ya. Kita tinggal nunggu-nunggu ini. Baru pengumuman penulis terpilih aja. Iya, oke. Nah, itu tadi kilas balik kita, proker-proker kita yang sudah terlaksana di 2023. Tapi ini belum semua ya, Teh ya. Masih banyak lagi sebenarnya. Ada beberapa lagi yang belum kita cantumkan di sini. Ya. Ini dia, masih ada lagi artikel-artikel menarik yang setiap hari tayang ya Soalnya nggak muat, aduh penuh. Nggak muat. Oke, next Teh. Ada program apa lagi ya di tahun 2024 ini? Mari kita lihat. Nah, ada program seru apa di tahun 2024? Nah, ini tadi sudah ya. Sudah dikenalkan. Nah, ini kita ada program rutin Paberland sebenarnya ya. Teman-teman yang baru bergabung dan masih bingung dengan sebutan-sebutan seperti Paberweb, Pabertalk, Paberclass, Paberevent ya, dan Pabermax akan saya jelaskan satu persatu ya. Diulang lagi satu persatu ini. Next Teh. Seperti yang saya sampaikan tadi, Paberland itu didirikan dengan
semangat agar tercipta bacaan anak-anak yang sehat, kreatif, dan sesuai dengan anak-anak Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan membernya, Faberland ini menambah jam terbang dengan mematenkan beberapa event rutin ya. Yang pertama itu Faberweb. Nah, Faberweb ini adalah web yang menjadi salah satu kanal informasi seluruh aktivitas yang dilakukan Faberland, sekaligus menjadi tempat menyimpan portofolio member. Lalu setiap member yang sudah terregistrasi akan memiliki akun pribadi di Faberweb. Saat ini masih terus ya dalam proses pengembangannya. Kemudian Faber Talk, apa itu Faber Talk? Acara ngobrol-ngobrol via online di WA Group atau Zoom. Nah, bahasannya tentu saja tentang kepenulisan. Acara ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang literasi kepada member Faberland. Nah, selama ini yang sudah berjalan itu ngopi ya dan Selasa sharing. Acara ini diadakan secara gratis ya, jadi nggak bayar. Kemarin kayaknya saya dengar ada yang nanya gimana kalau mau bergabung di acara ngopi bayarnya gimana? Nggak bayar ya, ini gratis ya. Next teh, apalagi? Ada Faber event ya. Nah, salah satu yang pernah digelar adalah Festival Literasi Bacaan Anak Indonesia pada tahun 2021 lalu ya. Acara ini diadakan selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, Faberland mengundang para pakar di bidang literasi bacaan anak. Nah, selain sebagai upaya pengenalan dan memasarkan literasi kepada semua orang, ya, juga menambah pengetahuan kepada member serta siapapun yang peduli pada dunia literasi anak. Ya, acara ini juga gratis ya, nggak bayar nih ikut ini. Kemudian ada apalagi setelah ini, Faber Class. Nah, ini Faber Class ini ialah kelas nulis yang diadakan Faberland, bertujuan untuk meningkatkan skill menulis member Faberland ya secara langsung. Nah, diadakan secara intensif selama beberapa kali pertemuan. Acara ini berbayar ya, karena kita ada mentornya ya, mentor yang berpengalaman dan ada outputnya pula yang dihasilkan. Jadi berbayar ya untuk ini, untuk Faber Class. Kemudian yang terakhir itu adalah Fabermax. Fabermax ini singkatan dari Faber Magazine atau majalah Faber, berupa majalah cerita untuk multi platform, karena selain berisi cerita dalam bentuk tulisan juga dalam bentuk audio dan video. Nah, target pembaca Fabermax ini anak-anak usia 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, teman-teman, apakah Fabermax akan berlanjut atau digantikan dengan program yang baru? Kita tunggu saja ya, apa penggantinya, atau diganti atau lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya rencana acara di 2024, Teh. Nah, ini dia. Kebaca ya, masih kelihatan ya. Nah, nanti ini di bulan Januari ini, kemarin kita sudah menggelar acara Selasa sharing, proses kreatif menulis buku Kesatria Penjaga, ya, CB. Kemudian nanti Selasa depan kita ada lagi Selasa sharing, proses kreatif menulis buku Mengejar Naruto, CB juga ya, sekitar tanggal 30 Januari ya. Kemudian nanti di bulan Februari masih Selasa sharing, proses kreatif menulis buku Sekolah untuk Timur, ya. CB juga ya. Kemudian Selasa berikutnya lagi, Selasa sharing, proses kreatif menulis buku Layur Tetaplah Berlayar dari CB juga. Nah, ini yang di highlight kuning ini yang sudah teragendakan fix ya. Nah, yang lainnya itu masih dalam diskusi kita. Tapi kita sudah agendakan juga apa yang mau kita lakukan ya. Ada Faber event juga, nanti kegiatan acara seru yang pertama apa itu nanti akan kita infokan di info Faberland di WA Group ya, dan di IG-nya tentunya. Di bulan Maret nanti, sampai juga ya. Di bulan Maret nanti ada Selasa sharing lagi dan workshop ya, tips menang lomba PAUD, kemudian workshop menulis juga ada nanti di bulan Maret, kemudian di bulan April ada Selasa sharing lagi, masih dalam diskusi admin ya, nanti kita putuskan apa yang mau kita gelar. Kemudian ada ngopi, ini ketemu dengan penerbit, nanti bisa tanya-tanya sama narsum yang ada datang dari penerbitnya.
Kemudian nanti di bulan Mei kembali ngopi. Pengumuman ini apa itu pengumumannya, tunggu infonya nanti ya. Kemudian di bulan Juni nanti ada Faber Event. Nah, ini dari acara seru yang kedua berikutnya. Nanti kita tunggu apa itu. Nggak bisa di-spill dulu sekarang ya Teh ya. Jangan. Jangan Oke, dulu. jadi Nanti pada siap-siap ya kita jadi ini bocor acaranya. Oke, next Teh. Di bulan Agustusnya, di bulan Juli ya, kembali Selasa sharing, kemudian ngopi, ketemu penerbit juga. Di Agustus ada Selasa sharing dan ngopi. Ini acara tetap kita Selasa sharing dan ngopi ya. Dan kesemuanya itu nanti ketemu dengan penerbit-penerbit kita mau coba jajaki ya. tahun ini setelah pandemi penerbit Iya. bangkit, nanti kita submit naskah banyak-banyak. Iya. Oke Teh, lanjut. Apalagi nih yang Ini September udah ya. sudah sampai Desember. Oke, nah semoga semua agenda dapat terrealisasi ya. Mari sama-sama kita sukseskan agenda di 2024 ini dengan memberi bantuan mendoakan ya, mendoakan kami serta dukungan dari semua member. Karena, nah kata Mas Henry Ford, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Ya, benar ya, seperti itu. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon doa serta dukungannya. Jangan lupa follow dan subscribe medsos Faberland ya. Bisa dilihat di sini. Terima kasih. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dian Onassis selaku MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat tim. Kayaknya bakalan akan merame ya tahun 2024 ini dengan kegiatan teman-teman sekalian. Oke. Maaf, tadi saya masih tetap bergabung ya. Tadi hilang soalnya Zoom-nya. Masih Dian. Masih ya? Oke. Tadi Masih. mendadak hilang dari layar, kaget. Tetap Saya terpental. Ada yang bocor juga tadi, ketutup sedikit. Ya, maaf ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian penjelasan dari Kak Wilvera yang saat ini diberi wewenang untuk menjadi direktur, sekaligus nanti akan di-backup oleh tim 11 orang lagi. Dan kita doakan, kita bantu support ke apa ya, kalau sudah betul sih harus bareng-bareng. Kalau ada komunitas tuh harus bareng-bareng. Mudah-mudahan feel belonging-nya masih terus berasa seperti saya. Insya Allah saya selalu bilang sama Kak Wi, nggak jadi bagian admin pun saya akan tetap ada di Faberland. Insya Allah. Karena itu yang kita Demikian juga butuhkan. teman-teman yang ya Kang Iwo, Kak Injul, Ayu dan Kak Nuni pasti insya Allah punya prinsip yang sama juga. Teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yakni mungkin ada tanggapan, masukan, usulan maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kita persilakan 3 pertanyaan, kita 3 penanya dulu, mungkin yang raise hand, tapi kalau tidak ada kita akan baca yang di chat. Silakan teman-teman. Ada yang mau? Saya mohon tim admin buka ya, unmute semua ya, karena nanti mungkin pertanyaannya bisa ke tim divisi Markom, divisi literasi, ya. Kalau divisi keuangan kayaknya enggak ya, Fit ya, belum ya. Nanti akan diarahkan ke situ, Kak. Ya, siap. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Raise hand. Nggak ada. Mumpung Kan admin lagi di sini semua nih. MC-nya yang nanya ya kan? Nggak mungkin MC-nya yang nanya. Saya kepo nih, Kak. Boleh tanya dulu deh. Mungkin nggak festival literasi bacaan anak yang sudah pernah dilakukan di tahun 2021 akan dilaksanakan lagi di 2024 dan apakah punya pola yang sama atau akan lebih seru lagi? Sambil nanya, sambil teman-teman ngetik ya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Insya Allah Dian. Insya Allah kita lihat nanti kalau misalnya itu memang memungkinkan untuk kita gelar kembali, kita akan gelar kembali. Ya, begitu ya Teh Teti ya.
ya Ibu pengawas. Kalau kita kan mau ngajuin lagi Bapem nih bukan Kita mau Paperback ngajukan lagi. Nanti Ada mungkin ada yang sesuatu yang baru untuk ada member. sesuatu yang baru yang lebih seru lagi sebenarnya. Kalau dapat Bapem itu mungkin berat untuk FLBAI ya. Nah, Iya. kita lihat aja situasinya Kita mana lihat gitu. yang bisa, yang sanggup kita kerjain lah. Oke. Kalau teman-teman yang Kerjainnya. teman-teman yang baru bergabung di Paberlan atau yang masih di WAG mungkin bingung apa sih Festival Literasi Penulis Bacaan Anak itu sebetulnya awal kebangkitan ya setelah lama Paberlan bersemedi dari 2014 sampai 2020 kita terus ada pandemik lewat online teman-teman sekalian 12 admin yang lama itu kemudian melaksanakan Festival Literasi Bacaan Anak tanpa modal Zoom doang gratis juga dari gratis dari Kak Teti waktu itu sampai sekarang itu benar-benar momen yang mencerahkan kembali dan membuat tim New Chapter yang pertama berani untuk membuat akta perkumpulan Paberlan. Jadi teman-teman sekalian dari segi hukum Paberlan ini sudah memiliki akta dan cukup kuat di mata hukum. Insya Allah jadi kalau misalnya mau bikin surat keterangan, perlombaan atau apapun bisa melalui Paberlan teman-teman. Nah ini ada satu pertanyaan dari Mahira Senja. Pertanyaannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, gimana jaga kekompakan tim Paberlan? Adakah rintangan dalam menjalankan semua program? Silakan siapa yang mau jawab, Kak Wi, Kak Teti, Kak Sinta. Tentang kekompakan tim Paberlan, adakah rintangan dalam menjalankan semua program? Yang pertama mungkin, makasih ya Mahira Senja. Ini saya manggil nama aja ya, merasa sepuh jadi saya benar-benar nih. Karena di tim admin pun saya nih paling sepuh nih Dian. Ya, menjaga kekompakan itu kita komunikasi yang pertama ya. Kita jangan lost komunikasi, ya apapun ya dibicarakan, ya terbuka, transparan, nggak ada yang sembunyi-sembunyi di belakang gitu ya. Nah itu, kemudian kita tidak melihat level, tidak melihat berapa banyak sih dia berkarya, kayak Teteti udah ratusan buku gitu ya, tapi Teteti low profile banget, jadi kita enak ya nyambungnya enak. Begitu. Terus tapi kalau adakah rintangan dalam menjalankan semua program? Sebenarnya ada gitu ya, tapi itu akan mudah teratasi karena kita kompak gitu ya. Alhamdulillah bisa ditangani bersama-sama gitu, dihandle bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari Teteti? Monggo Teh. Ya namanya hidup ya, pasti ada ujian, ada rintangan. Iya. Nggak mungkin mulus-mulus aja, apalagi tim admin 12 kemarin ini bukan yang baru ya, yang baru belum berjalan, jadi saya belum mengevaluasi. Yang lama itu kan senior semua. Full Karena power ada semuanya ratusan, ya. isinya Full kepala power. batu semua. Udah tua-tua, lansia, senior-senior ya. Namanya Iya. senior-senior ya memang bagus gitu outputnya. Senior-senior itu banyak ide, tapi ya memang untuk komunikasi ya agak-agak tricky juga di situ. Jadi saya sebagai badan pengawas yang kudu harus ngewasitin terus ya. Mudah-mudahan nanti di tim yang baru karena di match antara yang senior dan yang muda nanti ya lebih bisa bervariasi. Walau alam ya apakah nanti akan lebih tricky dari tim sebelumnya atau lebih kompak lagi. Mudah-mudahan lebih. Kalau saya sih sifatnya ya saya belajar untuk bisa mengemong aja. Kalau sudah terlihat yang ada yang anget-anget didinginkan gitu aja. Kalau saya sih posisinya di situ kali ya. Standar komunitas ya Kak, standar admin komunitas. Di Pasti benar. mana-mana. Jangankan Ya, di komunitas yang besar seperti Paberlan yang membernya 20.000 ya. Yang kita aja anak yang misalnya cuma berapa biji, saya anak 4 ya. Ada aja keributan gitu kan. Rame pokoknya. Dan sebenarnya seru ya, saya pernah merasakan juga misalnya internet nge-lag atau ketendang dari internet pas lagi Zoom. Iya, Nah, itu itu ya dia. terus
harus jadi moderator, tapi yang lain pada sibuk, kemudian yang sakit juga harus maju. Itu memang seru-seru sedap sih teman-teman. Dan seperti kata Teti, semuanya kan udah pada sepuh ya. Sepuh dalam artian sebenarnya, jadi memang kita kadang-kadang terkendala kesehatan, terkendala waktu luang yang memang harus dipaksakan. Mudah-mudahan deh dengan darah segar dari Kak Gita, Kak Lina, Kak Dita, dan satu lagi Kak Mira ya. Siapa satu lagi? Kak Mita. Siva. Ya, Mita, Zina, Siva dan Mita, Kak Mita Dita, ya. Lina. Ada 5 ya. Kak semua. Mita, Kak Siva, Kak Dita, Kak Lina, dan Kak Gina. Wah, semuanya pakai rima ya. Sengaja berima. Siap mental untuk semuanya. Insya Allah sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam menjalani program yang lumayan cukup padat saya lihat tadi. Terima kasih Kak Wi dan Kak Teti atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Siti Mariam. Kalau ada teman-teman penulis baru yang belum gabung di WAG Paberland, alasannya kan kemarin dari admin full. Gimana teman-teman admin baru membackup permasalahan seperti ini? Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini bisa dijawab sama Lina atau Dita nih? Dita kali ya? Kita tuh, bukan tim baru. Ini kemarin Dita yang handle Silakan. nih. Silakan Dita. Assalamualaikum. Bantu jawab untuk pertanyaan tentang member yang nggak bisa ke grup WA. Itu kan karena emang di grup WA ini sampai berapa sih? 1025 ya. Nah, kemarin itu pas Selasa sharing itu tiba-tiba langsung berudulan tuh banyak. Mungkin karena vibes-nya ada magnet ya dari Kak Emil juga. Jadi akhirnya bukan kita lempar ya, maksudnya jadi teman-teman yang emang belum masuk itu kita kasih waiting list dulu nih, masuk dulu yuk ke tele, nanti di tele juga kita akan menginfokan hal yang sama dengan di WAG. Begitu teman-teman, jadi ngantri dulu ya di ruang tunggu di Telegram, nanti kalau misalkan ada pergantian member, maksudnya kalau misalnya ada yang left, itu nanti bisa teman-teman baru yang masuk gitu. Baik, terima kasih ya untuk Kak Gita. Jadi kita ada Kak dua Dita. ada dua rumah. Ada di tele, ada di WA group ya. Ya. Tapi dua-duanya tetap dapat info, nanti nggak akan ketinggalan. Di itu juga ada sih sebetulnya FB group. Nanti mungkin di FB akan juga ada. di situ Nanti mungkin yang 20.000 ya Kak ya. Justru iya, 20.000 anggota itu berawal dari Facebook group. Sementara masih di handle admin lama. Nanti kalau new chapter yang kedua sudah mulai bisa menjalankan tugas masing-masing, kita akan ada sertijab, serah terima jabatan di Facebook ke grup. Di sana juga ada kegiatan seperti hari Senin sampai hari Minggu tuh ada beberapa kegiatan yang dulu tuh serunya sih Rabu seru, Kamis kuis, Jumat hangat, dan Sabtu ceria itu. ya. Nah, itu yang Nanti seru-seru. mungkin nanti itu akan dilanjutkan juga ya, dibantu, mungkin Dian masih bisa bantu-bantu juga. Mas Sokat nanti mungkin yang handle itu. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir, sebetulnya WAG Group itu dibuat untuk interaktif biasa, member yang aktif. Jadi sebenarnya kalau yang silent bisa pindah ke tele, bisa pindah ke FB Group ya. Teman-teman yang kecapean lihat percakapan di WAG Paberland bisa move ke Telegram, mau ke FB Group juga bisa sebetulnya. Jadi yang di WAG itu yang memang hobi diskusi, debat, ya ngobrol, yang diskusi, kuota handphonenya lancar, yang memorinya banyak. Jadi memang cocok di WAG Group. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau raise hand? Atau ditunjuk? Wah, kalau ditunjuk keren nih. Iya, silakan. Udah kayak kelas itu ya. Boleh nggak saya tunjuk ya? Minta pendapatnya, masukannya selama jadi atau ini aja deh, yang aktif sekarang. Yang baru-baru dulu nih, Dian. Iya, admin yang baru ya, kalau memang ada anggota yang baru. Belum ada yang nanya sama sekali. Ada yang mau kasih masukan nggak? Kak Aan, ada Kak Aan nggak? Kak Aan Wulandari Usman. Kayaknya ada deh. Tadi lihat ada masukan sih. nggak Kak Aan? Ini member lama nih. Enggak, Uni, Masya Allah, Alhamdulillah udah oke lah.
Nggak ada ya? Cubit aja Nggak di ada. belakang kalau ada masalah ya. Dari ketemu saya. Iya, makanya cubit aja pengawasnya. Kita Teman-teman, 24 jam Iya, kalau ada iya benar itu. masukan perusahaan. Kak Ida Robit. Saya lihat di sini ada Kak Ida Robit, ada biasa dipanggil Kak Imul. Mungkin bisa kasih masukan. Oh iya, Mbak Imul Belum ada ya? Nggak ada nih, lihat tadi. saya lihat belum ada ya. Lihat tuh. Oke, Kak Tabiatus online nggak? Ini termasuk penulis yang berprestasi juga dan bergabung di Paberland. Tapi kalau memang tidak ada, tidak apa-apa teman-teman sekalian. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21:05. Mungkin besok ada yang masih sekolah anak-anak atau ada berkegiatan dengan putra-putri dan suami dan atau istri. Mbak Em, Wiwi itu jam 10, Uni. kenapa? Ya, di Mbak Banjarmasin udah Wiwi. jam 10. Oh ya, kalau Kak Wi udah minum obat anti ngantuk dia. Udah Udah di disiapkan. udah di atas meja semua nih. Ada press care. Nah, Kak, Lengkap. jangan dibuktikan sekali jadi sepuh, Kak. Jangan dijadikan alat Aduh. bukti semuanya itu. Baik, teman-teman sekalian, karena memang sudah waktunya. Oke, tidak apa-apa Kak Imul warming up menulis. Terima kasih sudah bergabung Tambahin di. dikit Mbak Dian ya. Boleh, Tambahin. boleh. Silakan Kak Sokat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. tim admin yang lama, yang udah kerjasama kita selama 2 tahun ya, 3 tahun hampir. Terima kasih juga buat teman-teman Paberland yang baru. Jadi untuk kedepannya literasi saya ini mungkin menggantikan Unidian ya. Dulu kemarin Unidian, sekarang saya gantiin. Jadi kedepannya itu kita kan ini akan mengajak teman-teman Paberland ikut aktif, terutama di kegiatan-kegiatan seperti misalkan nanti kayak apa ngopi ya, ngopi yang Zoom ya, melalui Zoom ya. Nanti mungkin kita akan buka volunteer untuk host dan moderator gitu. Jadi sekarang saya mulai akan mengajak teman-teman yang di Info Paberland ini aktif gitu, nggak cuma hanya sekedar menikmati dan menyimak, tapi setidaknya belajar untuk bagaimana ikut merasakan proses suatu acara gitu. Itu aja sih dari literasi ke depannya. Tapi yang pasti kegiatan literasi itu akan memberikan sesuatu yang pastinya bermanfaat gitu dan memberdayakan teman-teman yang memang sudah pro di di pekerjaan menulisnya. Kayak kemarin kan Mbak Emil, nanti mungkin siapa lagi. Jadi kita saling berbagi, jadi dari kita dan untuk kita gitu loh. Jadi kita ingin menjadikan Paberland ini sebagai jembatan untuk saling share pengetahuan, sehingga akan sama-sama memperoleh keuntungan ikut bergabung di Paberland ini. Begitu, Unidian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sokat atas pemberitahuannya. Jadi teman-teman yang kemudian kepengen menjadi bagian dari Paberland, tidak hanya sekedar chatting di WAG, nanti kan akan ada kesempatan untuk menjadi moderator seperti saya malam ini. Terus terang teman-teman, saya baru sampai dari rumah itu 6:30, jemput anak-anak sekolah. Saya punya waktu cuma 1 jam untuk prepare semua berkas, dan sebetulnya semua ini bisa terjadi juga karena saya sudah terbiasa di moderator atau kegiatan di Paberland yang memang harus bisa membagi waktu semaksimal mungkin ya. Dan saya merayunya dari hari ke hari. Ya harus Karena insya tahu Allah dia orangnya dimudahkan. sibuk banget. Terima kasih sudah masih dipercaya. Insya Allah saya masih terus backup insya Allah sama teman-teman yang lainnya Kak Wi ya, sama. Iya. Jadi sekali lagi Unidian itu cadangan. Kalau nggak ada ini Unidian. langsung pokoknya ya, jadi bumper, jadi ban serep. Oke teman-teman sekalian, kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 21:10 di tempat saya. Selamat datang buat 5 admin baru. Selamat bekerja bersama teman-teman admin lama yang 7 orang lagi. Belajar banyak teman-teman sekalian. Gali semua pengalaman yang dimiliki oleh 7 orang itu tadi. Bertahan di situ, menjadi besar di komunitas dan memberikan kembali banyak hal yang baik ke komunitas ya. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi di masa depan. Sebelumnya saya tutup. Ya, silakan Kak Lina. Enggak, amin. Mengaminkan. Ya, sebelum kita tutup kegiatan ini, teman-teman ada sesi foto. Biasanya yang gercep nih Kak Sinta ya.
Jadi cepet teman-teman harus tampil bagus terus. Kak Sinta nggak peduli dia job semuanya langsung di ini. Silakan dibuka semuanya teman-teman. Yang belum ngambil jilbab kita tunggu dulu Kak Sinta ya. Jangan dulu di siap. itu. Tapi Kita tadi kasih belum waktu. dapat bagian Bahaya kalau Sinta Udah banyak. udah cek udah Iya, segala jadi posisi segala pose. kita kasih waktu buat teman-teman mengambil hijab. Kalau yang ke hijab, kemudian yang mau sisiran, boleh sisiran dulu. Mau terlihat tampan, silahkan. Ada beberapa teman-teman. Pak Berlani termasuk minim laki-laki soalnya ya. Maksudnya prosentasenya nggak sampai 25% dari 20.000 orang itu. Jadi memang harus dijaga baik-baik nih para bapak-bapak. Untuk tetap ada stay di Pak Berlan. Silakan sudah siap ya Kak Sinta. Saya berikan ke Kak Sinta nih. Siap. Ayo teman-teman silakan. Masih ada? Oh ya, masih ada beberapa tuh. Oke. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Mungkin mau gaya bebas? Ayo silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Dian. Terima kasih Terima semuanya. teman-teman semuanya. Baik, dengan demikian kegiatan ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Mari kita beristighfar juga 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selamat bertugas buat admin yang baru. Mohon maaf lahir batin, saya mewakili teman yang admin 5 yang sudah bekerja selama 2,5 tahun kemarin. Mohon dimaafkan jika selama berinteraksi sebagai admin mungkin ada yang bikin bete, ada yang salah ketik, dan saya termasuk yang mungkin kalau nulis terlalu belak-belakan, saya mohon maaf. Berikutnya saya sudah jadi member sama-sama kayak teman-teman sekalian. Silakan kalau bertanya jangan WhatsApp saya lagi. Sudah bisa wapri ke teman-teman admin atau ke direktur baru, wakil direktur yang baru, teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan, saya Dian Onasis, Kang Iwo Apkari, Kak Tria Ayu, Kak Nuni, dan Kak Indah Juli. Berharap apapun yang sudah kami lakukan kemarin memberikan banyak pengaruh baik ya kepada teman-teman sekalian, dan selamat berjuang menjalankan kegiatan ke depan buat admin baru New Chapter Season 2 ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dian, terima kasih semua Sama-sama, Kak. teman-teman. Terima kasih Dian, Kak Iwo, Nuni. Ini tim yang lama masih di sini ya. Ada Kang Iwo juga dan Nuni nih. Saya izin live atau masih disuruh bertahan di sini? Izin live dulu ya kalau udah nggak. Silakan Nuni, silakan kalau ada Ya, kegiatan. terima kasih ya. Ya Kak Wi, semua Kak. Iya, makasih ya Dian ya. Selamat Makasih bertugas. banyak. Terima kasih. Makasih Nuni. Sama-sama.